Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Ibu juga merasa semangat karena hari ini kita akan belajar hal yang menarik dan menantang. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini diberi kelancaran, keberkahan, dan manfaat. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Ayo Aisyah, silakan. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih pada Aisyah. Semoga dengan doa tadi kita semakin siap belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Iya Bu. Tar dulu. Oh iya, langsung aja kali ya. Siapa hari ini yang gak masuk? Peri Bu. Kenapa dia gak masuk? Izin. Peri izin. Dian, Bu. Dian, kenapa lagi dia? Bolos, Bu. Bolos? Dari mana taunya bolos? Tadi aku lihat dia manjat dinding belakang. Dian bolos. Oke, nanti Ibu catat dulu nih berapa kali dia nih bolos. Sudah 2 kali dia bolos di pelajaran Ibu ini. Ampun Dian. Katanya mau jadi tentara. Astagfirullahaladzim dia. Siapa lagi yang nggak masuk nih? Kak, dikit Haikal. banget nih kelas nih Ibu lihat. Haikal. Kenapa Haikal? Bolos juga Bu, bareng dia. Ya ampun, Haikal bolos. Nanti dia masuk BK nih. Okta juga, Bu. Okta. Cocok emang bertiga itu. Cowok-cowok itu udah dikit di kelas, banyak bolos lagi. Mau jadi apa coba? Sekali dia baru bolos, pasti ngikut dia nih. Pecongnya ini dia nih. Emang. Siapa lagi? Niko. Iya, Berarti Bu. cuman- Niko. Cuman Adrian aja ini yang masuk. Ya ampun, Niko ya Iya Bu. bolos. Oke. Ini ya. Iya, 1, 2, 5 ya nggak masuk. Hari ini Peri, Dian, Haikal, Okta, Niko. Cuman Adrian yang masuk hari ini cowoknya. Iya Bu. Udah, baik. Kasih ya. Iya sama-sama Bu. Baik anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang perubahan iklim dan bagaimana perubahan itu mempengaruhi makhluk hidup, bukan? Ayo, siapa yang masih ingat apa saja dampak dari perubahan iklim terhadap lingkungan di sekitar kita? Pemanasan global, Bu. Mengganggu habitat hewan dan tumbuhan Bu. Bagus, terima kasih ya atas jawabannya. Jawaban anak-anak menunjukkan bahwa kita memperhatikan, bahwasanya anak-anak kemarin memperhatikan dan memahami. Ibu apresiasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai topik kita adalah tentang apa? Tentang Evolusi. Jadi ini merupakan sebuah proses ilmiah yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup itu bisa berubah dan beradaptasi selama jutaan tahun. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan mekanisme dari evolusi. Kemudian anak-anak
memahami bagaimana perubahan iklim bisa mendorong terjadinya evolusi, dan juga anak-anak bisa mempresentasikan nantinya gitu hasil diskusi kelompok yang anak-anak sebelumnya diskusikan dapat didiskusikan ya dengan baik gitu ya. Kemudian anak-anak dapat memberi dan menerima umpan balik secara ilmiah dengan sopan dan santun. Selain itu, kita juga akan belajar nantinya ya bagaimana ide dan ide itu dapat disampaikan dengan jelas. Dan anak-anak menyimak ide dari teman kita dengan baik nantinya. Kemudian ini kenapa? Karena ini adalah keterampilan yang sangat penting gitu dalam kehidupan sehari-hari kita nantinya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang evolusi dan bagaimana perubahan iklim itu bisa mempengaruhi proses evolusi tersebut. Baik, nantinya ibu akan ibu bagi ya 2 kelompok ya. Kelompok yang tahun kemarin, maksudnya itu yang pekan-pekan sebelumnya ya, gunakan kelompok yang sebelumnya. Jadi Baik, nanti kelompok 1 catat dulu benar-benar. Ya, Jadi Bu. tugas yang kelompok 1 itu nanti akan membahas tentang konsep ya, konsep dan mekanisme evolusi. Siapa kelompok 1 kemarin? Saya, Bu. Ya, Aisyah dan teman-teman ya. Ya. Kelompok 2 catat ya. Ya, Bawa Bu. buku enggak? Ini bukunya, ambil. Ini sah. 1 Aisyah, 1. Oke, terima kasih Bu. Nanti kelompok 1 tadi bahas apa? Membahas tentang konsep Dan mekanisme evolusi. Kelompok 2 itu tentang evolusi dan perubahan iklim ya. Baik Bu. Baik, sekarang silakan nanti anak-anak diskusikan dulu dengan kelompok masing-masing selama beberapa menit. Mungkin ibu kasih waktu 6 sampai 7 menit lah ya. Baik Bu. Nanti anak-anak menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi nanti untuk pembuatan tugasnya ini ya didiskusikan bersama gitu ya dalam kelompoknya ya. Kemudian jangan lupa sisipkan contoh-contoh, catat ya. Ya. Per kelompok sisipkan contoh-contoh yang ingin dijelaskan nantinya. Nanti presentasi ke depan ya. Ya, Bu. Kalau sudah siap, nanti ibu mulai dari kelompok 1 dulu. Baik, Oke? Baik, kalau semuanya sudah siap, nantinya maju dulu yang kelompok 1. Baik, ibu beri kesempatan ya. Buatlah dulu sesuai dengan topik kelompok masing-masing. Gimana kan nggak perlu buka aja? Oh. Ayo diskusi benar-benar. Ya, Bu. Perkelompoknya jangan sendiri-sendiri. Jangan hanya mengandalkan teman. Masih 2 menit lagi ya. Gimana yang kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ayo ibu minta pada kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu ke depan kelas dan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain yang ingat ya, silakan simak baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1 nantinya.
Karena setelah itu nanti, setelah kelompok 1 maju, anak-anak dari kelompok 2 harus memberikan umpan balik dan pernyataan yang membangun untuk dari kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Baik Bu. Ya, sini. Nanti ya Bu. Ya. Ya, simak ya kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kelompok 1. Iya Bu. Nah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dan mekanisme evolusi. Nah, semoga apa yang akan kami sampaikan nanti dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Baik, evolusi adalah proses perubahan sifat makhluk hidup dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Evolusi bukanlah perubahan dalam satu individu, tetapi terjadi pada populasi. Nah, tokoh penting dalam teori evolusi adalah Charles Darwin. Dia memperkenalkan teori seleksi alam, yaitu proses di mana individu dengan sifat paling mencolok, paling cocok terhadap lingkungan akan lebih mungkin bertahan dan berkembang biak. Contohnya itu seperti kupu-kupu piston Betularia di Inggris. Nah, sebelum revolusi industri, warna kupu-kupu yang cerah lebih mudah berkamuflase di pohon terang, sehingga mereka selamat dari predator. Tapi setelah pohon menjadi gelap karena polusi, kupu-kupu gelap lebih mudah bertahan karena lebih tersembunyi. Nah, jadi itu membuktikan bahwa lingkungan bisa mempengaruhi sifat yang bertahan, siapa yang bertahan hidup. Jadi kupu-kupu yang bisa beradaptasi dengan lingkungan akan bertahan. Nah, jadi inilah contoh dari seleksi alam tersebut. Selain seleksi alam, evolusi juga bisa terjadi karena beberapa mekanisme lain. Yang pertama itu ada mutasi genetik, yaitu perubahan DNA secara acak yang bisa menghasilkan sifat baru. Kedua, aliran gen atau gen flow, yaitu pertukaran gen antar populasi yang berbeda. Dan yang ketiga itu genetic drift, yaitu perubahan frekuensi gen secara acak, terutama dalam populasi kecil. Nah, ketiga proses ini menyebabkan variasi genetik, dan variasi inilah yang menjadi bahan dasar bagi evolusi tersebut. Nah, baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu evolusi adalah proses alami yang terjadi karena adanya seleksi alam, mutasi, aliran gen, dan genetic drift. Dengan memahami mekanisme evolusi, kita dapat melihat bagaimana makhluk hidup terus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan untuk kelompok 1. Baik, boleh duduk dulu ya untuk anak-anak kelompok 1. Baik, Bu. Baik, terima kasih untuk anak-anak dari kelompok 1. Presentasinya sangat jelas dan sistematis sekali. Jadi di sana jelaskan tadi bahwasanya kupu-kupu piston Betularia ini sebagai contohnya ya tadi ya, itu Iya, sangat Bu. menarik sekali dan mudah dipahami ya. Baik, sekarang Ibu beri kesempatan nih untuk kelompok 2 memberikan tanggapan. Baik, silakan sampaikan 1 komentar positif dan 1 pertanyaan yang membangun ya. Baik, pada anak-anak kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan komentar positifnya, yaitu presentasi dari kelompok 1 tadi menurut kami sangat jelas dan mudah dipahami. Penjelasannya tentang kupu-kupu piston Betularia sebagai contoh seleksi alam itu menarik banget dan bikin kami makin paham tentang konsep evolusi. Nah, sedangkan untuk pertanyaan membangunnya sendiri itu kami ingin bertanya nih kepada kelompok 1. Apakah Catat mekanisme ya. Iya, anak-anak kelompok 2. Ayo anak-anak kelompok 1 catat dulu. Oke, kami ulangi, apakah mekanisme evolusi seperti mutasi dan genetik drift bisa terjadi bersamaan dalam satu populasi? Kalau bisa, apakah ada contoh yang pernah kalian temukan?
Wah, terima kasih untuk anak-anak dari kelompok 2. Komentarnya yang positif dan pertanyaan yang sangat membangun sekali. Anak-anak telah menunjukkan nih sifat ilmiah yang sangat baik gitu. Jadi tadi betul-betul nyimak ya. Iya, Bu. Penyampaian cermat dan berani. Good job. Baik, untuk anak kelompok 1, boleh dicari dulu jawabannya ya. Tunggu ya. Kalau udah nanti bilang aja. Baik, Bu. Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Oh iya, silakan. Baik, pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya kepada kelompok 2. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Yaitu pertanyaannya, apakah mekanisme evolusi seperti mutasi dan genetik drift bisa terjadi bersama dalam satu populasi? Jawaban dari kami, iya. Mekanisme mutasi dan genetik drift bisa terjadi bersamaan dalam satu populasi, terutama dalam populasi yang kecil atau terisolasi. Nah, misalnya dalam populasi hewan langka seperti cheetah, terjadi penurunan jumlah individu secara drastis yang menyebabkan variasi genetik jadi sedikit. Nah, dalam kondisi ini, mutasi genetik bisa menambahkan variasi baru, sementara genetik drift bisa menyebabkan beberapa gen hilang secara acak dari populasi. Jadi, dua proses ini bisa bekerja secara bersamaan dan mempengaruhi arah evolusi suatu spesies. Baik, untuk kelompok 1 jawabannya sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, penjelasan mengenai cita tadi sebagai salah satu contoh yang benar-benar gitu ya. Contoh nyata benar-benar di sini membantu kita semua untuk memahami gitu ya, bahwasanya mutasi dan genetik drift ini memang bisa terjadi gitu ya untuk anak-anak kelompok 2. Jadi bisa terjadi bersamaan dalam satu populasi, iya, terutama yang kecil dan juga terisolasi gitu. Jadi interaksi seperti ini yang Ibu harapkan ya. Harap selalu saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling menambah wawasan. Iya. Ayo sekarang kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Udah siap belum kelompok 2? Gimana tadi? Sudah siap? Ya. Iya, boleh. Boleh maju ke depan ya perwakilan di kelompok 2. Sini. Iya, Bu. Ya, boleh maju. Ayo anak-anak kelompok 1 disimak ya temennya, yang maju ke depan. Baik, Nanti Bu. Ibu tanya tuh. Harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang evolusi dan perubahan iklim serta contohnya dalam kehidupan nyata. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pemahaman teman-teman semua tentang bagaimana evolusi juga dipengaruhi oleh lingkungan, terutama oleh perubahan iklim. Seperti yang telah dijelaskan kelompok 1 tadi, evolusi dapat terjadi karena seleksi alam dan faktor genetik. Namun, ada juga faktor lingkungan, salah satunya adalah perubahan iklim yang sangat mempengaruhi jalannya evolusi. Contoh nyata dari hal ini adalah beruang kutub. Nah, awalnya nenek moyang beruang kutub memiliki warna bulu coklat seperti beruang grizzly, tapi karena mereka hidup di wilayah bersalju, beruang yang memiliki warna bulu lebih terang lebih mampu berkamuflase dan menangkap mangsa. Akhirnya, sifat ini diwariskan terus-menerus hingga terbentuklah spesies beruang kutub atau Ursus maritimus yang kita kenal sekarang. Contoh lainnya adalah perubahan warna kulit manusia. Manusia yang hidup di wilayah tropis seperti Afrika dan Asia Tenggara memiliki kulit yang lebih gelap untuk melindungi dari paparan sinar ultraviolet. Sementara itu, mereka yang tinggal di wilayah dingin seperti Eropa memiliki kulit lebih terang untuk menyerap lebih banyak sinar matahari agar tubuh dapat memproduksi vitamin D. Perubahan-perubahan ini terjadi selama ribuan tahun dan disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan. Jadi, dapat kita lihat bahwa perubahan iklim dan
kondisi geografis dapat menyebabkan terjadi seleksi alam. Oke, kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa evolusi tidak hanya terjadi karena mutasi atau genetik saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan hidup, terutama oleh perubahan iklim. Nah, perubahan lingkungan bisa mengarahkan makhluk hidup untuk beradaptasi, dan adaptasi inilah yang lama-kelamaan menjadi sifat tetap dalam satu populasi. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu guru. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh duduk dulu buat kelompok 2. Ayo tepuk tangan dulu dong. Pintar. Terima kasih ya kepada anak-anak kelompok 2. Presentasinya sangat informatif dan aktual sekali. Apalagi tadi tuh tentang beruang kutub dan manusia ya contohnya ya. Apa Aisyah? Beruang kutub. Iya, beruang kutub dan manusia. Itu tadi menunjukkan bahwa evolusi itu bukan hanya tentang teori apa? Teori lama. Tapi di sini kita bisa amati secara apa? Secara nyatanya ya. Oke. Jadi anak-anak juga sudah mampu itu di sini Ibu lihat ya, menghubungkan materi evolusi dengan konteks global, yaitu apa tadi, dengan apa, perubahan iklim. Itu luar biasa sekali. Yuk tepuk tangan dulu buat kita. Oke. Baik nih, coba sekarang giliran kelompok 1 untuk memberikan komentar positif dan satu pertanyaan yang membangun terhadap presensi barusan. Baik, kemana ya? Coba Ibu tanya dulu nih. Apa nih dari kelompok 2 nih, bertanya dulu ya. Apa yang menarik dari contoh beruang kutub tadi? Coba, mengapa menurut anak-anak dari kelompok 2 ini sebagai termasuk bukti dari evolusi tadi? Gimana coba? Baik, terima kasih. Perhatikan ya sebelumnya ya atas kelompok 1 pertanyaannya. Ya. Izinkan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, yang menarik dari contoh beruang kutub tadi adalah adanya perubahan warna bulu yang menyesuaikan dengan lingkungan bersalju. Ya. Awalnya beruang memiliki bulu coklat seperti beruang Brazil, tapi yang berbulu lebih terang lebih mudah berkamuflase dan bertahan hidup. Sifat itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, sampai akhirnya muncullah beruang kutub yang berbulu putih. Nah, menurut kami, ini termasuk bukti evolusi karena terjadi perubahan sifat dalam populasi secara bertahap dan diwariskan. Lingkungan berperan sebagai faktor seleksi yang menentukan individu mana yang bertahan. Iya. Baik, terima kasih kembali untuk anak-anak dari kelompok 2 atas jawabannya. Itu penjelasan yang sangat baik dan sudah menunjukkan pemahaman yang sangat-sangat mendalam. Ibu senang nih kalian bisa anak-anak bisa menangkap bahwasanya perubahan lingkungan dalam hal ini kondisi salju dan suhu dingin bisa menjadi faktor apa? Seleksi yang kuat gitu ya dalam proses evolusi. Iya, dan betul sekali ketika sifat seperti bulu tadi yang lebih terang di sini membuat individu apa? Lebih mampu bertahan hidup. Ya, sifat itu akan diwariskan dan akhirnya menjadi karakteristik tetap dalam spesies baru, yaitu berupa apa tadi? Beruang kutub. Ini adalah contoh nyata bahwasanya evolusi itu bukan teori kan kata Ibu tadi, tapi bisa kita lihat buktinya secara langsung di alam semesta, di alam ini. Bagus sekali itu. Kalian sudah sangat-sangat berpikir ilmiah gitu dan mampu menghubungkan konsep ini dengan contoh nyatanya. Terus pertahankan dan semangat terus ya belajarnya untuk kelompok 2 dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 tadi sudah sangat mempresentasikan materi dengan sangat baik. Ayo kita masuk lagi nih Bu, kembali tinjau kembali untuk sesi tanya jawab dan diskusi yang terbuka tadi. Silakan dari anak-anak kelompok 1, siapa yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 tadi? Ayo. Baik, Bu, saya silakan. Ya, silakan Aisyah. baik,
Kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan kami, tadi kan disebutkan bahwa beruang kutub itu berevolusi karena kondisi es. Nah, jika es mencair karena pemanasan global, apakah beruang kutub bisa punah? Ayo, Baik. terima kasih ya untuk anak dari kelompok 1. Ayo kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk kelompok 1. Baiklah, di sini kami akan menjawab. Ya, beruang kutub bisa terancam punah jika es di kutub utara terus mencair akibat pemanasan global. Karena beruang kutub sangat bergantung pada es untuk berburu mangsa seperti anjing laut. Jika es mencair, mereka akan kesulitan mendapatkan makanan dan bisa kelaparan. Selain itu, perubahan lingkungan yang sangat cepat membuat mereka tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi atau berevolusi lagi, sehingga populasinya bisa terus menurun. Jadi, pemanasan global memang menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup beruang kutub. Baik, terima kasih untuk anak-anak di kelompok 2. Jawabannya di sini sangat jelas dan menggambarkan pemahaman yang baik gitu ya tentang hubungan antara evolusi tadi dan perubahan lingkungan. Jadi di sini Ibu lihat anak-anak sudah mampu gitu menunjukkan bahwasannya evolusi itu bukan hanya konsep di masa lalu. Kita tinjau kembali ya, tapi juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan gitu yang sedang terjadi saat ini seperti pemanasan global tuh, benar sekali. Oke, perubahannya itu terlalu cepat. Jadi bisa menjadi ancaman apa bagi spesies gitu ya yang tidak sempat untuk beradaptasi dan ini bisa menyebabkan kepunahan ya. Ditakutkannya, Ibu sangat mengapresiasi sekali cara anak-anak menjawab dengan tenang, runtut, dan tetap pada ranah ilmiah. Terus pertahankan ya cara berpikir seperti ini. Baik, sekarang nih menurut anak-anak, mengapa sih evolusi itu tidak bisa gitu terjadi hanya dalam satu generasi saja? Coba Ibu tanya ya, apa alasannya? Ayo coba. Bu. Iya, kenapa? Karena evolusi itu butuh waktu lama, Bu. Nah, perubahannya nggak langsung kelihatan dalam satu keturunan saja. Baik. Ada lagi? Ya, Saya silakan. harus ada perubahan genetik yang diwariskan terus-menerus selama beberapa generasi sampai akhirnya sifat itu menyebar dalam populasi. Ya, betul sekali. Evolusi itu tidak bisa terjadi dalam satu individu atau satu generasi saja ya. Karena evolusi itu adalah proses perubahan genetik dalam satu populasi dan perubahan itu terjadi secara bertahap dan terus menerus. Iya, biasanya ini memerlukan waktu yang ratusan bahkan ribuan tahun tergantung pada berapa besar tekanannya dari lingkungan dan berapa cepat adaptasi itu muncul. Kenapa ini dari tadi Bu perhatiin senyum-senyum? Ayo, yang di belakang itu perhatiin ya. Ya, Bu. Ya, jadi dari diskusi kita hari ini kita bisa menyimpulkan gitu ya bahwa evolusi itu adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan, oke? Tanpa evolusi, makhluk hidup itu tidak bisa bertahan menghadapi perubahan alam yang terus berlangsung gitu ya. Jadi anak-anak diperhatiin semuanya hari ini menunjukkan semangat belajar yang luar biasa sekali. Anak-anak bisa berdiskusi, memperhatikannya, bertanya, menjawab, dan menghargai gitu pendapat dari teman-teman lain. Ini bukan hanya pelajaran tentang sains ya anak-anak, tapi juga tentang apa? Tentang bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan ini. Pintar. Baik. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya, kita sudah menyelesaikan nih rangkaian pembelajaran hari ini. Mulai dari apersepsi, presentasi kelompok, diskusi terbuka, hingga refleksi sendiri. Baik, ibu sangat bangga nih melihat anak-anak hari ini. Semuanya aktif, berani berbicara, sopan dalam berdiskusi, Bu acung jempol deh, dan serius menyimak nih teman-teman kalian tadi. Jadi anak-anak sudah menunjukkan sikap sebagai pelajar yang ilmiah gitu.
yang berpikir kritis dan saling menghargai. Nah, sekarang coba kita simpulkan dulu nih. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa saja hal penting yang kita pelajarin hari ini? Ayo. Tentang evolusi, Bu. Iya, Tentang seleksi alam, Bu. Oke, ada lagi. Tentang perubahan iklim juga bisa memicu evolusi, Bu. Iya, tentang perubahan iklim juga bisa memicu evolusi, ya betul. Hari ini jadi kita sudah belajar beberapa hal penting. Yang pertama tadi apa? Pengertian evolusi sebagai proses apa tuh perubahan Sifat makhluk hidup dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian yang mana lagi kita pelajari tadi? Mekanisme evolusi Seperti seperti apa? seleksi Seleksi alam, alam, mutasi, aliran gen, dan genetic drive. Ya, drive. Oke, pinter nih masih. Ibu, acung jempol lagi nih. Masih pada Fokus. otaknya fokus semua. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik, kemudian apa lagi nih? Peran lingkungan dan perubahan Iklim. iklim di sini dalam- dapat mendorong terjadinya evolusi. Dan tentu saja kita juga belajar tadi cara menyampaikan ide, mendengarkan dengan aktif, serta memberi umpan balik yang sopan dan Dan membangun. Iya, pinter. Sekarang nih coba renungkan dulu dalam hati masing-masingnya. Dalam masing-masing ya. Hari ini menurut anak-anak apa yang sudah anak-anak kuasai dan apa yang masih membingungkan gitu. Baik, tunggu ya. Renungkan dulu. Kalau ada yang masih belum paham, nanti boleh ditulis ya dan ditanyakan besok tuh di pertemuan selanjutnya. Atau bisa disampaikan langsung nanti ke ibu secara pribadi, temuin aja di kantor ya. Baik, Bu. Ya, ibu dengan senang hati kok membantu untuk memahamkan akan materi ini. Baik, pelajaran ini anak-anak bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti untuk belajar harus senantiasa semangat ya, oke? Oke, Baik, Bu. Baik, di sini ibu agak sedikit gitu ya untuk memperdalam lagi nih materi anak-anak. Coba kerjakan tugas dulu ya, sedikit loh contohnya. Jadi sedikit kok tugasnya gitu. Jadi anak-anak tugasnya catat dulu yuk bukunya semuanya ya, nggak kelompok ini semuanya. Baik, Bu. Baik, sudah siap? Iya, Bu. Ya. Nanti jawaban yang paling benar dapat reward tuh dari ibu di pertemuan yang akan datang setelah ibu koreksi nanti. Wah, Hadiah ya. Harus benar-benar tuh tugasnya nanti. Baik, Bu. Jadi, ayo buat dulu. Buatlah satu contoh. Contoh lain ya, selain yang udah dipresentasikan tadi gitu. Satu contoh lain makhluk hidup yang mengalami evolusi karena perubahan lingkungan. Udah? Ya, satu aja sih. Jadi di sini nanti buat ringkas saja ya. Tulis di buku kalian dan kumpulkan nanti. Ibu Baik, tunggu. Ibu Hari ini, pasti Bu? iya hari ini dong. Kan nanti kan minggu depan kan pertemuan nanti kan ibu mau kasih reward tuh untuk nilai yang besar. Oke? Baik, Bu. Ya, buatlah dulu tugasnya. Ibu tunggu nih dalam waktu kayak 5 menit ya. Jangan contekan, nggak boleh sama, oke? Kan cuma Iya, satu tuh contohnya. Ya. Ya, jangan yang sama juga kayak yang presentasi tadi, oke? Diubah tuh kata-katanya, menggunakan kata-kata anak-anak sendiri. Jangan kopas di Google ya, awas. Baik, Ibu. Sedikit aja kata-katanya yang panjang-panjang banget. Satu contoh ya. Ibu tunggu nih. Ayo. Ya sudah. Kenapa itu senyum-senyum di belakang? Kerjain. Ayo. Yang dapat kecil dapat hukumannya nanti. Mau nggak? Enggak. Iya. Jangan mau dihukum. Iya, Bu. Uji. Baru buat dihukum. Kerjain.
Cek lagi nih nilai anak-anak nih. Nanti yang kecil-kecil nih remedial nih ya di akhir sama ibu ya. Iya, Bu. Sudah selesai, nanti boleh kumpulkan ya ke depan. 3 menit lagi nih waktunya masih. Tidak dipresentasikan ya, Bu? Enggak, kan ibu sendiri yang periksa nanti. Udah kita presentasi hari ini. Oh, oke. Atau mau nginep nih Puji di sekolah, mau? Enggak, Bu. Boleh kalau nginep di sekolah. Nanti ada hantunya, Bu. Iya, makanya Tentunya nanti kita ajak makan minum kopi. Begadang kita dengan ih, Hansi. gak takut apa Isa? Enggak. Ngineplah berdua nanti ya di sekolah ya. Iya, Bu. Ibu gak mau ikut? Ibu mau pulang. Ibu kangen sama kasur di rumah. Astagfirullahaladzim. Setelah ibu. Tulisannya yang rapi ya. Ibu lihat nanti pas periksa tulisannya nggak rapi. Nanti ibu pasang di mading sekolah. Udah tulisannya nggak rapi, nilainya kecil. Ada yang mau? Enggak, Bu. Iya, yuk kerjain lah. Ibu tunggu. 1 menit lagi nih. Sudah, Bu. Ya, sudah. Boleh kumpul, Bu? Nanti tunggu bentar lagi. 10 9 Udah. 8. Oke, pintar semua hari ini, disiplin semua. Belum dibuat kelompok berapa? Nama Oh, ya, iya. namanya. Ini tugas individu bukan kelompok. Buat dulu namanya jangan Sorry, lupa. sorry. Iya, pintar. Sini, kumpul sama ibu. Oke, baik. Baik anak-anak, rapikan dulu tempat duduknya, ayo. Oke. Baik anak-anak ibu semuanya, waktu kita sudah hampir habis. Sebelumnya ibu ucapkan nih terima kasih banyak atas semangat kerjasamanya, antusiasnya anak-anak pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan semakin menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak terhadap alam dan kehidupan ini. Baik anak-anak semuanya, sebelumnya ibu mohon maaf dan kepada Allah ibu mohon ampun. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.